dan barakatuh wabarakatuh kita semua. Kami menjaga untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Sekolah kepada Bapak Ustadz Fauzi. Kami persilakan. Lumayan dapat diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil imam wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin qur'an, para alim, para ulama, para masyayikh, para mursyidin tariqah mu'tabarah yang saya hormati, tokoh masyarakat sesepuh sesepuh yang saya hormati, Ketua Khatmil Quran Bapak Ustadz Tarmizi dan penasehatnya Bapak Ustadz Arif Al-Fatih, yang saya hormati Ketua PKU Bapak Sulaiman, yang saya hormati penasehat Masjid Nur Hidayah Bapak Nasrul Anggur, dan yang saya hormati Ketua Lingkungan RW 08 Bapak Purwanto SPD, yang saya hormati para RT dari 1 sampai 14 yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya dan jabatannya, namun tidak mengurangi rasa ta'ziman wa ikraman kepada para hadirin sekalian dan yang saya sebutkan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Kita di sini sudah 2 kali menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Yang pertama Maulid Nabi bulan kemarin, alhamdulillah bulan ini kita melaksanakan kembali dan insya Allah setiap bulan Pak. Jangan malas, jangan sungkan, ini anugerah yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan salawat itu tercurahkan kepada kita selaku umatnya. Masyaallah hadirin jamaah Masjid Nur Hidayah dan Khatmil Quran yang saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun liman tarakahu, neraka bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tetapi ia meninggalkannya. Nah, ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita beriman kepada Al-Quran tetapi kita meninggalkannya. Bu, saya tanya nih sama ibu-ibu, pernah nggak sebulan sekali menghatamkan Al-Quran? Belum. Seminggu sekali borok-borok, seminggu sekali borok-borok, setahun sekali tuh nyaho. Bapaknya hatam. Bapaknya si hatam, cuma kepalanya doang. Bapaknya hatam, tapi ibunya nggak hatam. Ini alhamdulillah kita di Masjid Nur Hidayah, di samping juga kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga kita menunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an.
Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak? Pertama Al-Quran turun, pertama ayat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya apa? Kalimatnya Iqra. Apa artinya Iqra? Salah. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, Iqra ya Muhammad. Makanya pakainya kalau kata santri itu kata ngaji jurumiyah, Iqra itu fi'il amar. Al-amru tadullu alal wujud. Kalau kata santri, saya kan bukan santri, saya maha santri. Maha santri. Saya maha santri, kalian santri. Kata santri Iqra itu fi'il amar yang menunjukkan wajib. Para hadirin yang saya hormati, sungguh sangat luar biasa ketika kita mampu bisa membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul ummati, afdalul ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu indah ketika dibaca. Al-Quran indah ketika dibawa berjamaah seperti ini. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Ibu tadi membaca Al-Quran berapa juz? 101 juz. Tetapi dalam majelis ini satu Al-Quran. Allah tidak melihat ibu membacanya satu ayat, tidak. Allah tidak melihat ibu membacanya 2 ayat, tidak. Bapak-bapak tidak melihat bacanya berapa ayat, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat majelisnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa di dalam majlis kemudian dibacakan kitabullah, fatanazzalu alaihil malaikah, maka ia akan diturunkan malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada majlis itu. Artinya tidak disebutkan saya Ustaz, siapa namanya, Ustaz Tarmizi, saya Fauzi, ya kan, Ustaz Arif Al-Fatih, tidak. Tetapi barang siapa yang ada di majlis, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran syafa'atan liqiraati, Quran itu bisa memberikan anugerah kepada orang yang membaca, kepada orang yang di dalam majelisnya. Alhamdulillah. Makanya mari kita ibu-ibu nanti suarakan, bulan yang akan datang suarakan Al-Quran. Ajak ibu-ibu yang belum, mari kita bermajlis Al-Quran. Insya Allah kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran karena kita cinta kepada Al-Quran, niscaya kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yahsyurun nasu ala man ahabba, manusia itu akan digolongkan termasuk orang-orang yang dicintai. Manusia akan digolongkan kepada orang-orang yang dicintainya, kepada apa yang dicintainya. Apabila kita mencintai Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita. Iman gak kepada Al-Quran, bro? Iman, bro. Tapi kapan, bro, bacanya, bro? Kapan, bro, bacanya, bro? Gak pernah baca. Artinya apa? Kita ngomong sama dengan kita tahu Monas tapi nggak pernah ke Monas. Ya, pernah ya? Ibu berkata, oh, Monas di Jakarta tuh ada Monas, tapi nggak pernah ke Monas. Kira-kira apa kata? Apa? Dibilangnya apa? Kira-kira? Hoak itu
umumnya apa? Bohong. Berarti kalau kita beriman kepada Al-Quran tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran, berarti bohong. Ibu yang ngomong, bukan saya. Ibu yang ngomong, bukan saya. Kalau saya nggak ngomong boh, semuanya ngomong boh aja. Orang hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itu mari kita ke depan kita suarakan Al-Quran sebagai rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Siapa lagi yang mau membaca Al-Quran, siapa lagi yang mau mencintai Al-Quran kalau bukan kita? Apa iya orang sono, Bu, Pak, kita katanya iman kepada Al-Quran, cinta nggak kepada Al-Quran? Cinta. Kalau cinta, kata Nabi begini, kata Nabi, ini bukan kata saya. Al-ahabbu aktsaru man qala. Orang itu kalau cinta pasti banyak dibicarakan. Saya dulu pacaran sama bekas istri saya, bekas pacar saya. Iya, mantan pacar. Ya, mantan pacar saya dulu paling seneng kalau berbicara mantan pacar. Ya, dulu. Artinya apa? Menunjukkan kalau orang cinta pasti banyak dibicarakan. Begitu juga kita cinta kepada Al-Quran harus mampu untuk berbicara Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Mungkin demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan sebagai sambutan ketua DKM saja mewakili para pengurus. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita disehatkan, khususnya kita dijauhkan dari wabah COVID-19. Pak, insya Allah Al-Quran akan menjawab. Apabila kita terus menyuarakan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita dapat obat dari Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan sebagai rahmat dan syifa obat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.